Halo, selamat datang di podcast Ruang Refleksi Batin. Perkenalkan, aku Karisma Hartami, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, yang sekaligus merupakan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah pendekatan konseling psikodinamika, kita akan menyelami sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Namun, seringkali tersembunyi di balik jeruji alam bawah sadar. Kita akan berbicara mengenai luka batin masa kecil, trauma lekat, atau attachment. Tapi, tenang saja. Di kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas hal-hal yang berat. Kita hanya akan duduk sebentar, saling menemani, dan pelan-pelan memahami bersama. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam ruang teoritis, izinkan aku bertanya terlebih dahulu kepada kamu yang sedang mendengarkan. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu sedang dalam keadaan tenang saat mendengarkan ini. Namun, tidak apa-apa jika saat ini jawabannya adalah sedang tidak baik-baik saja. Karena ruang ini memang disediakan untuk menerima setiap jengkal perasaanmu secara utuh. Hari ini kita tidak hanya akan bercerita, tetapi juga memahami bagaimana pola asuh dan dinamika keluarga masa lalu membentuk struktur kepribadian kita di masa kini melalui kacamata konseling psikodinamika. Mari kita bayangkan sebuah kilas balik. Kamu tumbuh di tengah keluarga yang terasa asing. Orang tuamu bukannya sengaja memandumu dengan amarah, melainkan mereka tidak pernah benar-benar ada. Peran mereka absen karena sibuk dengan konflik dan dunia mereka sendiri. Jadi, kamu diabaikan secara emosional. Ketika kamu merasa asing, kesepian, dan bingung, kamu mencoba berpaling dan mencari perlindungan kepada satu-satunya figur yang lebih dewasa di dekatmu, yaitu kakakmu. Kamu berharap mendapatkan tempat bersandar. Namun, bukannya pelukan hangat atau arahan yang kamu dapatkan. Kakakmu yang juga bergulat dengan masalahnya sendiri justru menolakmu. Kalimat-kalimat tajam dari kakakmu seperti, "Ya itu urusan kamu, jangan merepotkan," atau "Tidak semua orang bisa selalu ada buat kamu." Kalimat itu menjadi tamparan keras yang membekas di batinmu. Dan akhirnya, kamu tumbuh menjadi anak yang dipaksa dewasa sebelum waktunya. Memendam semuanya seorang diri, tidak pernah bercerita, tidak pernah meminta tolong, karena kata-kata penolakan dari kakakmu telah terkunci rapat di dalam kepalamu. Sehingga kamu merasa takut dianggap merepotkan. Kini, di usia dewasa, orang-orang melihatmu sebagai sosok yang sangat kuat, mandiri, dan sibuk. Seolah-olah semua akan baik-baik saja. Namun, di balik topeng kemandirian itu, ada malam-malam yang kamu lalui dalam diam, mencoba menenangkan diri di tengah kekosongan yang hebat. Kamu sangat takut merepotkan, takut ditolak, dan takut menjadi beban. Ketika kamu mencoba menjalin hubungan intim atau mendekat pada seseorang, ada alarm di dalam dirimu yang berbunyi untuk segera menarik diri sebelum orang lain menolakmu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Disinilah pendekatan psikodinamika yang dipelopori oleh Sigmund Freud dan dikembangkan dalam teori attachment membantu kita mengurai benang kusut ini.
Ikatan lekat emosional atau attachment dengan figur-figur penting di masa kecil, baik orang tua maupun saudara kandung, adalah pondasi utama dari perkembangan psikologis seorang anak. Ketika seorang anak mengalami kurangnya peran orang tua dan ditambah penolakan nyata dari sang kakak, pengalaman traumatis tersebut tidak akan hilang begitu saja. Pengalaman itu ditekan atau mengalami represi ke dalam alam bawah sadar. Karena ego seorang anak belum mampu menanggung rasa sakit akibat penolakan tersebut. Dalam kasus ini, sosok mandiri yang kamu tampilkan sebenarnya adalah bentuk dari mekanisme pertahanan diri, yang dalam psikodinamika dikenal sebagai isolation of effect atau pengisolasian emosi. Kamu memisahkan memori menyakitkan berupa kata-kata kasar dari kakakmu, dari perasaanmu yang sebenarnya juga hancur. Dorongan itmu yang haus akan kasih sayang ditekan habis-habisan oleh superegomu yang mendikte bahwa kamu harus kuat dan tidak boleh merepotkan. Rasa takut ditolak yang bersumber dari hubungan dengan kakak dan absennya peran orang tua di masa kecil kini terproyeksi menjadi ketakutan untuk mempercayai orang lain di masa dewasa. Lalu, bagaimana proses healing dilakukan dalam konseling psikodinamika? Proses ini bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan membawa konflik bawah sadar tersebut ke alam sadar agar ego kita bisa mengintegrasikannya secara sehat. Ada 3 intervensi utama yang biasa kita lakukan dalam sesi konseling. Yang pertama adalah asosiasi bebas, di mana konselor diajak menceritakan apa saja yang muncul di pikirannya tanpa sensor, sehingga ingatan tentang perkataan kakak atau perasaan diabaikan orang tua perlahan terungkap secara utuh. Yang kedua adalah analisis transferensi. Kita sebagai konselor mengamati bagaimana perasaan terpendam, seperti kemarahan atau ketakutan ditolak oleh figur kakak dan orang tua di masa lalu. Tanpa sadar dimunculkan kembali oleh konseli dalam hubungannya dengan konselor saat sesi terapi. Yang terakhir adalah interpretasi mimpi. Melalui mimpi-mimpi buruk yang berulang, seperti mimpi ditinggalkan di tempat asing, kita membuka simbol-simbol kecemasan alam bawah sadar yang belum terselesaikan. Dari pembahasan kita hari ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa luka batin dari masa kecil, baik akibat kurangnya peran orang tua maupun penolakan dari saudara kandung, memang dapat membekas sangat lama. Namun, menyadari bahwa pola perilaku kita hari ini dipengaruhi oleh masa lalu adalah langkah awal dari sebuah kebebasan. Pola lama yang menyakitkan itu bukanlah sebuah takdir yang mutlak, melainkan cerminan masa lalu yang kini memiliki kekuatan untuk kita ubah melalui proses terapeutik. Jadi, jika hari ini kamu masih takut meminta tolong karena takut dibilang merepotkan, jika malam ini kamu masih merasa kosong karena kurangnya dekapan masa lalu, itu tidak salah. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat. Yang terpenting, kamu masih bertahan hingga detik ini. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Perlahan, mari belajar memaafkan diri sendiri. Karena kamu berhak bahagia. Meski saat ini kamu belum tahu bagaimana caranya. Saya, Karisma Hartami dari program bimbingan dan konseling, pamit undur diri untuk episode podcast kali ini. Salam hangat, jaga diri kamu baik-baik, dan sampai jumpa di ruang cerita berikutnya.